Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diambil ketika leg kedua semifinal Liga Champions antara Manchester City melawan Paris Saint-Germain. Sebelumnya, semalam sebelum laga semifinal. Mungkin saya upload video ini ketika Manchester City sudah dipastikan lolos ke partai puncak Liga Champions, mungkin di tengah pekan sebelum final itu berlangsung. Ya, Manchester City, klub kebanggaan dari saya di channel Miftahul Huda. Channel ini awal mulanya bercerita terkait masalah sepak bola secara keseluruhan. Namun sejak Januari, channel ini bercerita terkait masalah Manchester City. Ngomong-ngomong masalah Manchester City, sebenarnya saya sudah mencintai klub ini sejak tahun 2009 silam, di mana tahun 2009 pada waktu itu Manchester City berani merekrut pemain yang mana merupakan pemain favorit saya, yaitu Carlos Tevez. Ya, tentu saja merekrutnya dari sang rival, Manchester United. Sebenarnya saya juga menyukai Carlos Tevez gara-gara dia bermain di Manchester United dan sangat gacor pada waktu itu dengan tandemnya Ronaldo, Rooney, dan kadang-kadang Pak Jisun maupun Berbatov di situ. Namun ketika dia hengkang dari Manchester United pada tahun 2009, dia memilih Manchester City dan di situ dia membuat titah sejarah untuk Manchester City. Kenapa? Saya akan jelaskan. Ya, Manchester City. Manchester City merupakan klub di mana dia berkembang sejak Sheikh Mansur mengambil alih Manchester City. Ya, kira-kira pada tahun 2008. Setelah membeli klub Manchester City dari pemilik sebelumnya asal Thailand. Sheikh Mansur pada dasarnya adalah seorang pembisnis dari Uni Emirat Arab. Namun sekarang sudah melebarkan bisnisnya ke ranah sepak bola, mulai dari Manchester City, New York City, maupun salah satu klub yang ada di Australia, Melbourne City. Nah, kalau kita bicara Manchester City, kita bicara terkait masalah Sheikh Mansur, saya menilai bahwa Manchester City di era Sheikh Mansur itu mengalami perkembangan hingga saat ini. Saya menilai mulai dari 2008 sampai 2021 ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kenapa? Ya, kita patut lihat trofi demi trofi diraih Manchester City, terutama trofi domestik. Dan Manchester City mampu membuat sejarah dengan gagalnya Manchester United di tahun 2011, 2012 atau musim 2011-2012 karena kalah sama tetangga dengan selisih gol. Dan di situ menjadi suksesor atau menjadi seorang bintangnya adalah Sergio Kun Aguero. Apa hubungannya Carlos Tevez? Kenapa saya bicara Carlos Tevez di awal? Ya, ini ceritanya. Carlos Tevez dibeli Manchester City pada waktu itu di 2009 itu sebagai pemain untuk mendongkrak tim. Karena di situ sudah ada Robinho, karena di situ sudah ada Elano, karena di situ sudah ada Bellamy dan masih banyak pemain yang lainnya. Akan tetapi di era Carlos Tevez merupakan era pertama kali meraih trofi sejak Manchester City naik atau promosi ke Liga Premier League. Bicara Manchester City era seorang Sheikh Mansur, saya bisa membagi ini menjadi dua periode. Yang pertama merupakan periode perubahan dan kebangkitan. Sedangkan periode kedua yaitu periode pembuktian. Periode perubahan dan kebangkitan itu antara periode 2008 sejak Sheikh Mansur memiliki klub ini sampai dengan
periode 2015. Ini pemikiran saya ya. Kalian bisa setuju ataupun bisa enggak. Sedangkan 2015 ke atas itu merupakan periode pembuktian. Saya jelaskan secara rinci. Periode perubahan dan kebangkitan ini merupakan periode pada zaman 2008 sampai 2015, di mana pada masa itu terbagi menjadi 2 sub periode, yaitu periode perubahan dan periode kebangkitan. Kenapa? Karena Sheikh Mansur ketika memiliki klub Manchester City, dia berani merubah semuanya. Saya bisa katakan periode perubahan itu antara 2008 hingga 2011, di mana semua berubah, mulai dari pemain yang asal mulanya hanya pemain-pemain yang menduduki papan tengah atau level tengah menjadi pemain-pemain yang top. Sebut saja di musim pertama Sheikh Mansur menjabat sebagai pemilik klub. Sudah mendatangkan Robinho, sudah mendatangkan Adebayor, sudah mendatangkan seorang Carlos Tevez. Di tahun 2010 sudah mendatangkan Yaya Toure, sudah mendatangkan Kolarov, sudah mendatangkan Boateng dan David Silva, serta Samir Nasri. Di saat itu semuanya sudah berubah. Stadion mulai diagungkan, stadion mulai dibenahi. Bahkan di tahun itu, di periode perubahan, sub periode perubahan, itu menghabiskan dana cukup besar. Terbukti mereka mampu meraih trofi pertama setelah promosi di tahun 2010, yaitu final FA Cup, di mana Manchester City mampu menang 1-0 di partai final dan gol diciptakan oleh Yaya Toure. Disitulah Carlos Tevez menjadi kapten tim di Manchester City. Setelah periode sub perubahan, terciptalah periode kebangkitan, di mana periode kebangkitan ini merupakan kelanjutan dari periode perubahan, di mana di periode perubahan sebanyak pemain didatangkan, bahkan stadion diubah menjadi megah dan mendatangkan pelatih sekelas Roberto Mancini di situ, di mana itu merupakan periode-periode yang sangat bagus untuk masa depan Manchester City. Di periode sub kebangkitan, Manchester City mendatangkan pelatih Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini ini periode di antara 2013 sampai 2016. Nah, di 2011 sampai 2015 sesuai dengan sub periode kebangkitan, Manchester City berani bangkit. Bahkan di musim 2011-2012 seperti yang saya sebutkan tadi, merupakan gelar pertama English Premier League atau EPL, yang mana sebelumnya City pernah dapat, tapi era dulu. Sejak berubah jadi EPL baru pertama kali di tahun 2011-2012 atau musim 2011-2012. Dan seperti yang saya bilang, bintangnya Sergio Kun Aguero. Di situ selain merupakan kebangkitan, juga membeli banyak pemain. Mulai Edin Dzeko lah, mulai dari macam-macam, Jesus Navas lah setelah juara, mulai dari macam-macam pokoknya di situ. Karena periode kebangkitan, Manchester City mampu meraih trofi demi trofi. Bahkan di musim Pellegrini mampu meraih Community Shield, mampu meraih juara Premier League, mampu meraih FA Cup dan Capital One pada waktu itu, yang sekarang Carabao Cup, dulu Capital One. Itu di eranya Pellegrini. Pada masa itu Manchester City sudah dikatakan sebagai salah satu tim kejutan yang sehingga masuk kepada tim Big Six, yang sebelumnya Inggris hanya didominasi oleh Big Four, sehingga dimulai dari 2011 Inggris menjadi Big Six, dan salah satunya di situ ada Manchester City. Dan catatan,
bahwa Manchester City sejak 2010 hingga sekarang tidak pernah absen di Liga Champions. Tidak pernah absen. Iya, tidak pernah absen di Liga Champions dan selalu menduduki peringkat 3 besar. Mulai saat itu, kebangkitan atau sub kebangkitan di periode ini merupakan periode sangat emas bagi Manchester City. Sebelum dialihkan ke periode berikutnya, yaitu 2016 sampai sekarang di 2021. Di mana setelah mendapatkan banyak gelar dan menjadi tim papan atas di Liga Inggris, sekarang masuk kepada periode 2016-2021 sekarang menjadi pembuktian. Nah, di era ini barulah Manchester City mulai berbenah kembali, mulai membentuk tim kembali, sehingga mendatangkan banyak pemain. Ada Leroy Sané di situ, ada Kevin De Bruyne, ada Raheem Sterling, ada macam-macam di situ. Ada Laporte, Diaz yang sekarang jadi andalan, ada Gundogan, terus macam-macam di situ. Karena di situ adalah periode pembuktian, bahkan mereka Manchester City mendatangkan pelatih ternama Pep Guardiola. Ya, kita tahu Pep Guardiola. Siapa yang tidak kenal? Pelatih tersukses saat menukangi Barcelona. Pelatih tersukses di tanah Jerman saat menukangi Bayern Munchen. Dan sekarang menjadi pembuktian bahwa Manchester City mampu meraih banyak gelar di era Pep Guardiola, masa periode pembuktian. Gak tanggung-tanggung, 3 Premier League sudah didapatkan. 2 di 2017-2018, 2018-2019, dan 3-nya di musim ini, 2020-2021. Carabao Cup 4 tahun beruntun, mulai tahun 2018, 19, 20, 21. 4 tahun beruntun. FA Cup di tahun 2018. Community Shield 2 kali dia mendapatkan Community Shield. Dan sekarang sudah diakui bahwa Manchester City terbukti atau sudah melakukan pembuktian bahwa dia merupakan salah satu tim terbaik di Liga Inggris dan salah satu tim terbaik di Eropa. Next targetnya adalah setelah dia mampu untuk di level Eropa, saatnya Manchester City membuktikan bahwa Manchester City mampu menggondol atau meraih piala si kuping besar. Karena mereka harusnya naik satu level trofinya, bukan cuma domestik tapi internasional. Liga Champions adalah pembuktian selanjutnya. Semoga di musim ini City masuk final dan mampu menjadi juara siapapun musuhnya. See you, inilah pemikiran dari saya, fans Manchester City.